Selamat siang Ibu Santi dan teman-teman. Di sini dalam mata kuliah Digital Tourism kali ini untuk ujian tengah semester, saya akan menjelaskan mengenai ekoturism Kota Garut. Perkenalkan, nama saya Gabriel Pakwita dari D4 UPWB angkatan 2019. NIM saya 194201048. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ekoturism. Ekoturism adalah kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap alam, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kecerdasan lingkungan. Kemudian, wisata ekoturism adalah bukan sekedar wisata alam semata. Konsep ekowisata memiliki pengertian, sejarah, kriteria, atau prinsip tersendiri dibandingkan dengan wisata konvensional. Kemudian, ada juga pengertian ekowisata menurut The International Ecotourism Society, yaitu ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami yang masih melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat setempat, melibatkan interpretasi serta pendidikan lingkungan hidup. Kemudian di sini saya juga menjelaskan mengenai manfaat ekowisata. Yang pertama, wisata berkolerasi positif dengan konservasi, memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk melestarikan, meningkatkan keberagaman hayati budaya, melindungi warisan alam, serta budaya di planet bumi. Yang kedua, memperdaya ekonomi. Ekoturism melibatkan masyarakat lokal yang dimana memberikan kesempatan bekerja masyarakat lokal lebih besar, sebuah metode yang efektif untuk memberdayakan masyarakat lokal di seluruh daerah guna melawan kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga dan terakhir, pendidikan lingkungan, yaitu memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai lingkungan, yang berarti kegiatan wisata yang dilakukan harus memperkaya pengalaman juga kesadaran lingkungan melalui interpretasi. Kegiatan harus mempromosikan pemahaman, penghargaan yang utuh terhadap alam, masyarakat, dan budaya setempat yang ada. Kemudian di sini ada pengertian mengenai digital tourism. Digital tourism merupakan salah satu strategi efektif untuk mempromosikan potensi unggulan suatu daerah melalui platform berbasis teknologi dengan target generasi milenial. Pelaku wisatawan yang datang ke Indonesia dengan melalui digital tourism untuk melihat, membooking, dan membayar sudah dilakukan secara digital dan menggunakan teknologi. Jadi, digital tourism sudah tidak melakukan dengan manual, tapi sudah memakai basis teknologi, yaitu dengan cara digital. Saat ini, Kementerian Pariwisata kita menggunakan 70% anggaran untuk promosi di media sosial atau digital, dan Kemenpar saat ini telah membangun 54 destinasi digital yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada pemanfaatan digital tourism. Yang pertama adalah membuat objek wisata semakin terkenal dan mudah diakses. Yang kedua, memudahkan wisatawan untuk menemukan dan menuju lokasi objek wisata karena kita bisa menggunakan Google Map atau peta-peta digital yang lain yang justru lebih mudah untuk dibuka. Kemudian yang ketiga, memudahkan wisatawan untuk menilai dan memberikan penilaian atau masukan terhadap objek wisata yang dikunjungi. Contoh sepertinya kita memberikan review di Google atau review di website destinasi wisata tersebut, yang dimana sekarang akan jauh lebih mudah untuk kita review. Yang keempat, memudahkan pengelolaan destinasi wisata dalam menganalisa tren perjalanan saat ini. Yang kelima, meningkatkan penjualan dan kunjungan wisatawan agar penjualan destinasi wisata tersebut semakin meningkat jika dimasukkan ke dalam platform digital. Yang keenam, menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak-pihak lain. Yang ketujuh, membuat dan mengoptimalkan konten di website. Yang kedelapan dan terakhir, mengoptimalkan penggunaan sosial media yang ada. Nah, saya juga mengambil contoh destinasi yang mulai menggunakan digital tourism, yaitu Garut. Pemerintah Kabupaten Garut yang terletak di Jawa Barat menyiapkan program digital tourism. Pemerintah setempat berbicara, yaitu Garut sudah mulai melakukan digital tourism dalam berbagai aktivitas saat berwisata, penjualan tiket, kemudian pembayaran dengan uang elektronik. Digital tourism di Garut juga membuat setiap destinasi wisata yang ada di Garut memiliki fasilitas jaringan internet. Contohnya seperti situ Cangkuang sudah akan melakukan digital tourism.
Kemudian jualan oleh-oleh di tempat wisata juga sudah dimulai dilakukan secara online dalam pengiriman barangnya dan destinasi berbasis CCTV yang bisa melihat aktivitas wisatawan di kawasan objek wisata. Contoh yang tadi saya ambil, Situ Cangkuang, pemerintah setempat berkata wisatawan tidak perlu membawa uang cash, cukup membawa uang cashless atau digital money, cukup dengan menyeken barcode yang ada dan semua platform digital lainnya. Karena apa? Program itu demi mengikuti perkembangan zaman yang ada dan serba digital agar memudahkan masyarakat dalam beraktivitas termasuk kegiatan wisata. Yang terakhir, digital tourism harus berbasis pada kolaborasi kepada kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Digital tourism tidak bisa berdiri sendiri, harus dioperasikan tentu oleh manusia agar mengembangkan potensi wisata yang ada di Garut lebih lagi. Program digital tourism ini menargetkan wisatawan dari luar, mancanegara, atau wisatawan lokal yang selama ini sudah terbiasa dengan pembayaran menggunakan uang elektronik, yang dimana dalam kita tahu adalah generasi milenial saat ini. Diharapkan dengan penerapan smart digital tourism ini, wisatawan lebih banyak lagi berkunjung ke Garut dan mereka akan merasa aman dan nyaman dan lebih mudah untuk mengakses wisata-wisata yang ada di Garut karena sudah menggunakan platform digital. Dan terakhir adalah untuk mendukung percepatan program promosi digital, Icon Ecotourism sebagai konsultan perencanaan dan pengembangan pariwisata terlibat aktif dalam memberikan pelatihan maupun pendampingan kepada pengelola destinasi wisata di beberapa daerah, khususnya pada tema pemasaran digital destinasi wisata. Metode pendampingan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana peserta kegiatan akan diajak lebih aktif untuk melakukan praktik promosi digital secara langsung. Dan kesimpulan yang saya dapat ambil dari sini adalah digital tourism adalah platform yang sekarang harus dilakukan di tempat-tempat destinasi wisata karena zaman sekarang semua orang sudah memakai digital dan di mana jika di Indonesia sudah diterapkan platform digital tourism, wisatawan akan jauh lebih mudah untuk mengakses mulai dari pembelian tiket, pembukingan hotel, pembelian tiket pesawat, kemudian untuk mencari destinasi wisata dan mencari informasi-informasi yang ada itu akan jauh lebih mudah. Karena sekarang kita sudah melakukan dan mengubah dari yang manual menjadi digital tourism. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan terima kasih.